tekanan dan intimidasi terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW terus berlangsung. Satu persatu korban jatuh, tidak membuat kafir Quraisy iba. Kebiadaban mereka justru makin menjadi-jadi. Mereka merasa menang dan berhasil menyumpal gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kondisi ini tentu berbahaya bagi keberlangsungan para pengikut Nabi Muhammad SAW. Bila tidak ada antisipasi, keberadaan mereka akan terus terancam dan jumlah mereka sulit berkembang. Bentrokan fisik yang berlarut-larut dapat menghancurkan kaum muslimin itu sendiri, mengingat kondisi mereka masih sangat lemah, sedangkan seluruh aspek kekuatan di Mekah dikuasai dan dikendalikan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Oleh sebab itu, di titik kritis seperti ini, Nabi Muhammad SAW membuat langkah yang sangat bijaksana. Beliau melarang pengikutnya untuk menampakkan keislaman mereka. Pertemuan beliau dengan mereka dilakukan sembunyi-sembunyi. Rumah Al-Arqam bin Abul Arqam yang terletak di Bukit Sofa dan terpencil dari keramaian menjadi tempat berkumpul sekaligus markas dakwah Nabi SAW. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Meski saat itu para sahabat diperintahkan untuk menyembunyikan keislaman mereka, namun Rasulullah SAW tetap menampakkan dakwah dan ibadah seperti biasa di tengah-tengah kaum musyrik. Dan seperti biasa pula, cemooh dan celaan selalu mengiringi langkah dakwah beliau SAW. Berbagai tekanan dilakukan orang-orang Quraisy pada pertengahan atau akhir tahun keempat dari kenabian. Tekanan itu terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Tekanan demi tekanan itu semakin keras hingga pertengahan tahun kelima. Bumi Mekah terasa begitu sempit bagi kaum muslimin yang masih lemah ini. Rasulullah SAW bersama para sahabat terus memikirkan siasat agar dapat menyelamatkan keberadaan mereka dari penindasan orang-orang Quraisy. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah itu masih sangat luas. Turun surah Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabb-Mu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. من أنوار وعطاء من رب وهبات سحب سخاء تمطر تروي قلبا أثقل بالآهات. Berawal dari sinilah, kemudian muncullah gagasan untuk berhijrah. Tapi kemana mereka akan pergi hijrah? Bukankah mereka kaum yang terisolir dan tidak ada orang-orang di luar Mekah yang mengenal mereka? Apakah orang-orang kafir membiarkan begitu saja mereka hijrah keluar dari Mekah?
رب الرحمن. Anda baru saja mendengarkan audiobook yang diambil dari buku Sirah Nabawiyah, Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura Jakarta. Buku ini adalah buku terbaik tentang perjalanan hidup Nabi SAW, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, menjadi pemenang nomor 1 dalam lomba penulisan sirah oleh Rabithah Alam Islami. Untuk mendapatkan buku ini, hubungi WhatsApp atau klik www.aqwam.com.